Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Saya mendengar kabar kita luar biasa, tapi kata-kata kita luar biasa. Bagaimana kabarnya kita pagi hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Yang merasakan kebaikan Tuhan berikan tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita. Haleluya. Banyak hal yang kita jalani dalam kehidupan kita. Mungkin perkara itu membuat kita harus menangis. Mungkin perkara itu membuat kita bisa tersenyum, bisa tertawa dengan sukacita. Bahkan banyak perkara itu bisa menguras tenaga kita, menguras pikiran kita, bahkan menguras segala apa yang kita miliki. Mari pagi hari ini saya mengajak setiap kita untuk refresh. Kita datang sujud di hadapan Tuhan, amin. Karena saya percaya saat kita mengucap syukur di hadapan Tuhan, maka akan ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari yang setuju dengan saya berikan tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita. Haleluya. Kami percaya Tuhan kau hadir di tempat ini Tuhan. Berkaryalah Tuhan. Karena ini adalah waktu Tuhan. Ini adalah waktu Tuhan untuk melawat setiap kami. Untuk berjumpa dengan umat-Mu Tuhan. Biar setiap kami umat-Mu membuka hati kami. Membuka hidup kami Tuhan. Dan kami datang untuk menyembah Tuhan. Bukan ibadah-ibadah yang biasa-biasa saja Tuhan. Tetapi ibadah yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Nyata
Mari katakan ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, Bapa bersyukur. Janji Tuhan tidak akan tergenapi dalam hidupmu. setiap rencana-Mu dalam hidup kami. Sehingga kami terus berkata, terima kasih. Kami terus berkata, kami mau bersyukur. Saya dan setiap kita bangkit berdiri, katakan ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup. Syukur
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersukacita Tuhan, karena kami percaya kasih setia Tuhan tidak akan pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami Tuhan. Sukacita-Mu mengalir di tempat ini dan melawat setiap kami Tuhan. Kami siap memuji Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang meriah untuk Allah kita. Haleluya. Setia Kau berikanku hidup yang baru, Kau yang ubahkan semua rata, diriku bebas karena cinta-Mu. Haleluya. Tak habis-habisnya kasih setia Kau berikanku hidup yang baru, Kau yang ubahkan semua rata, diriku bebas karena cinta-Mu.
Haleluya, silakan duduk dalam kasih Tuhan. Dengan sukacita yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin. Percaya kita mampu menghadapi setiap permasalahan kita dalam apa yang kita lewati bersama dengan Tuhan. Amin. Jika bukan Tuhan yang menolong kita, maka kita tidak akan mampu sampai saat ini. Tapi semua karena Tuhan yang memegang kehidupan kita. Kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Teruskan karyamu dalam hidup kami Tuhan. Dan kami menyerahkan kehidupan kami di dalam Engkau Tuhan. Tuhan yang besertaku, Tuhan yang hidup, penuh kuasa, dengan iman berseru, harapkan sekarang Tuhan bekerja. Jamahan Tuhan berarti bagiku, itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya padamu. Amin, Yesus. Tuhan yang besertaku, Katakan Tuhan yang hidup. Tuhan yang Engkau Allah yang hidup, penuh kuasa. penuh kuasa, dengan iman berseru, harapkan sekarang Tuhan bekerja. Jamahan Tuhan berarti bagiku, itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya padamu. Jamahan Tuhan berarti bagiku, itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya padamu. Mari rindukan Tuhan pagi hari ini. Jamahan Kau yang mampu Tuhan. berarti Kau yang mampu bagiku, memulihkan setiap kami. itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya padamu. Sekali lagi saya undang kita bangkit berdiri. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dan katakan, Jamahan Tuhan berarti bagiku, itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya padamu. sekali lagi
Kami tahu kami memerlukan Engkau Tuhan. Kami memerlukan tuntunan-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Kami tahu Tuhan tidak ada sedetik pun dalam kehidupan kami bisa terlepas dari kasih-Mu Tuhan. Mari Tuhan pagi hari ini Engkau yang berbicara buat setiap kami. Agar kami mengerti apa yang harus kami kerjakan Tuhan. Di masa-masa yang tidak menentu, kami boleh berjalan bersama Allah yang hidup. Yes. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Buat sukacita, buat kekuatan yang kami terima Tuhan. Dan ini waktunya kami persiapkan hati kami yang terbaik. Kami persiapkan telinga kami yang terbaik. Biarlah firman Tuhan itu boleh bertumbuh di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Sukacita ya hari ini ya, puji Tuhan. Saya percaya Tuhan hadir tengah-tengah kita pagi hari ini. Saya pribadi mengalami lawatan Allah yang luar biasa pagi hari ini. Dan saya percaya Bapak Ibu semua juga dilawat Allah pagi hari ini ya. Amin. Minggu ini kita banyak berdoa karena minggu lalu kita lihat bahwa di Indonesia banyak hal yang menurut pandangan manusia kurang baik gitu ya. Hari Sabtu minggu yang lalu kita mendengar ada peristiwa pesawat jatuh Sriwijaya Air. Kemudian dalam minggu kemarin kita disuguhkan berita ada 3 peristiwa bencana alam. Ada banjir, ada longsor, ada gempa bumi. Nah, kita perlu banyak berdoa buat Indonesia karena memang waktunya sudah semakin singkat, semakin mendekati Tuhan datang dan ada banyak hal yang terjadi di sekitar kita. Ada hal yang menarik waktu saya membaca berita di media sosial, khususnya tentang pesawat jatuh nih ya, yang hari Sabtu kemarin. Kita mungkin Bapak Ibu juga sudah mengikuti beritanya ya. Ada pesawat jatuh di sekitar Kepulauan Seribu gitu. Dan yang menarik adalah pesawat ini baru 4 menit terbang. Jadi baru 4 menit take off dari landasan, hilang kontak. Gitu. Kemudian pesawat ini hilang entah gimana caranya, akhirnya ketahuan kalau pesawat itu jatuh. Ada seorang nelayan yang mendengar bunyi ledakan, ternyata diselidiki ternyata memang pesawat ini jatuh, Sriwijaya Air. Nah, Bapak Ibu tahu nggak, siapa orang pertama kali yang tahu kalau pesawat itu mengalami kendala selain pilot? ATC. ATC itu orang yang pertama kali tahu kalau ada kendala di dalam pesawat tersebut. Apa itu ATC? ATC itu singkatan dari Air Traffic Controller. Jadi kalau Bapak Ibu pernah ke bandara, kemudian melihat ada sebuah bangunan menara yang tinggi di bandara, nah disitulah petugas ATC ini bekerja. Jadi orang-orang ATC ini adalah orang-orang yang berperan sangat luar biasa di dalam sebuah penerbangan, tapi mereka ada di balik layar. Kalau pilot kan terkenal ya, ada pangkatnya itu pilot gitu, orang tahu itu. Tapi ATC ini orang-orang yang bekerja di balik layar. Mungkin orang nggak familiar, bahkan mungkin ada Bapak Ibu yang belum pernah mendengar istilah Air Traffic Controller. Kalau dari SD kan diajarkan, cita-cita ingin jadi apa? Jadi pilot gitu kan, jadi polisi, jadi tentara gitu. Kan jarang kita tanya anak SD, cita-cita jadi apa? Jadi petugas ATC, kan nggak ada ya. Karena memang orang petugas ATC ini petugas yang bekerja di balik layar. Tapi tugasnya sangat-sangat penting. Ada beberapa tugas dari petugas ATC. Yang pertama dia adalah orang yang mengatur lalu lintas udara. Jadi kalau kita lihat pesawat segitu banyaknya ada di bandara, tapi nggak pernah tabrakan kan. Nah itu karena petugas ATC yang mengatur. Oh kamu jam sekian boleh berangkat. Kalau ternyata ada pesawat lain yang mengalami kendala, belum bisa landing, ya berarti pesawat yang mau take off jangan berangkat dulu gitu ya. Supaya tidak terjadi benturan, tidak terjadi tabrakan gitu. Kemudian dia juga orang yang bisa memberitahu kepada pilot rintangan-rintangan yang terjadi di sekitar pesawat. Jadi misal berapa kilometer lagi akan ada awan gelap di depan. Nah petugas ATC ini
Dia punya radar dan dia bisa memberitahukan kepada pilot, hati-hati nanti di depan ada awan gelap. Kemudian petugas ATC akan memberikan masukan kepada pilot apakah pesawatnya dinaikkan atau justru harus menghindar. Nah, kemudian dia juga orang yang membantu pilot mengendalikan dalam keadaan darurat. Seandainya nih di tengah perjalanan, di tengah-tengah di atas gitu ya, ada kendala di dalam mesin, maka ATC ini yang akan memberikan bantuan gitu, memberikan saran kepada pilot apa yang harus dilakukan. Terus yang terakhir adalah dia orang yang memberikan segala informasi yang dibutuhkan oleh seorang pilot. Informasi cuaca, informasi navigasi, informasi lalu lintas udara, bahkan mungkin informasi tentang bandara yang akan dituju. Seandainya bandara yang dituju ada kendala, pesawat belum bisa landing gitu ya. Petugas ATC ini akan memberikan informasi kepada pilot. Jadi kita bisa lihat bahwa petugas ATC ini petugas yang sangat besar jasanya dalam sebuah perjalanan pesawat. Bukan main-main ya pekerjaannya, tanggung jawabnya luar biasa berat itu. Tapi memang di Indonesia tidak populer ya. Pekerjaan ATC itu tidak populer itu, nggak banyak orang yang tahu. Nah, pagi hari ini kalau kita mau mengibaratkan hidup kita sebagai sebuah pesawat yang melakukan perjalanan, maka kita juga perlu yang namanya seorang petugas ATC. Kalau kita mengibaratkan bahwa perjalanan kita pada akhirnya akan menuju ke sebuah tujuan, dan saya percaya bahwa semua orang pasti punya tujuan ya. Tujuan kekalnya hanya ada dua, kekekalan bersama Tuhan atau kekekalan di luar Tuhan. Itu tujuan kekekalan. Tapi di dalam kehidupan kita juga punya tujuan hidup yang masing-masing orang berbeda. Dan di dalam mencapai tujuan hidup itu, kita perlu seorang petugas ATC yang bisa menuntun hidup kita. Amin. Syaratnya apa nih petugas ATC? Seperti tadi ya, kita perlu seorang petugas ATC yang mengerti peta kehidupan kita, mengerti tujuan kita, mengerti untuk apa kita diciptakan. Tugas ATC yang kita perlukan juga adalah orang yang harus bisa memberikan segala informasi yang kita perlukan dalam melakukan perjalanan kehidupan kita. Dengan kata lain, dia adalah seorang pribadi yang harus maha tahu segala sesuatu. Dia tahu rintangan di depan kita. Dia tahu apa yang harus kita kerjakan 5 tahun mendatang, 10 tahun mendatang. Dan yang terpenting adalah dia adalah seorang yang bisa berkuasa untuk mengendalikan keadaan darurat. Seandainya dalam perjalanan kehidupan kita, misal kita melakukan sebuah kesalahan yang sangat fatal, kemudian ada keadaan darurat di dalam kehidupan kita perlu seorang petugas ATC yang bisa mengendalikan keadaan. Sehingga keadaan itu bisa terkendali. Nah, saya mau katakan bahwa di dalam dunia tidak ada pribadi yang sempurna seperti itu. Hanya Tuhan Yesus yang mampu melakukan. Amin. Tuhan Yesus pribadi satu-satunya yang mampu melakukan segala hal yang kita perlukan untuk kita bisa melakukan perjalanan kehidupan kita. Jadi kalau kita mau mengatakan hidup kita perlu petugas ATC ya hanya Tuhan Yesus yang bisa melakukan. Tidak ada pribadi lain. Karena itu tahun ini gereja kita sedang bergerak di dalam tuntunan Allah gitu ya. Saya berharap bahwa setelah ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana hidup kita ini dituntun oleh Tuhan. Karena saya percaya bahwa di depan kita ada banyak hal yang tidak bisa kita ketahui gitu. Orang yang kemarin terkena bencana longsor, mereka nggak mengira bahwa daerah mereka akan terkena longsor. Tiba-tiba longsor ada. Mereka kehilangan harta benda. Tiba-tiba banjir datang. Segala usaha bisnis yang dibangun tiba-tiba harus hancur semuanya. Gempa bumi, rumah yang dibangun dengan megah menjadi kebanggaan gitu ya. Tiba-tiba dalam sekejap hancur gitu. Dan kita memang perlu tuntunan Tuhan. Ada banyak hal yang tidak bisa kita mengerti ke depan. Karena itu kita perlu tuntunan Tuhan. Amin. Dan uniknya nih ya, banyak orang percaya yang mengabaikan tuntunan Tuhan gitu ya. Kita lihat di luar sana ada banyak orang yang seolah-olah berjalan dengan kekuatan sendiri. Karena mungkin alasannya sederhana. Mereka tidak mengerti bagaimana cara untuk bisa peka dengan tuntunan Tuhan. Karena itu pagi hari ini kita akan sama-sama belajar
Bagaimana cara supaya kita bisa peka dengan tuntunan Tuhan? Mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Kita akan baca di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Bagaimana cara supaya kita bisa peka dengan tuntunan Tuhan? Yesaya 59 ayat 1 dan 2 mengatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi seringkali yang menjadi pemisah antara kita dan Tuhan sehingga kita tidak bisa peka dengan suara Tuhan, yaitu kejahatan dan dosa kita. Ada orang-orang dari kelompok tertentu yang beranggapan bahwa Tuhan Yesus itu sudah menyelamatkan hidup kita, dia sudah menebus semua dosa kita, mulai kita dari lahir sampai kita nanti meninggal, semua dosa sudah dihapus, sehingga kita bebas berbuat dosa. Padahal Alkitab tidak mengatakan demikian. Alkitab mengatakan bahwa dosa dan kejahatan kita itu adalah pemisah antara kita dengan Tuhan. Saya percaya bahwa segala dosa kita waktu kita mengaku di hadapan Tuhan, kita percaya pada Tuhan, hidup kita ditebus, dosa kita dihapuskan. Amin. Tapi waktu kita memilih untuk tetap tinggal di dalam kubangan dosa, maka konsekuensinya adalah kita tidak bisa bergaul intim dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang kudus. Dan Allah yang kudus tidak bisa bercampur dengan manusia yang hidup dalam kubangan dosa. Karena itu hal pertama yang perlu kita kerjakan, waktu kita rindu bahwa hidup kita peka dengan tuntunan Tuhan, yang pertama adalah mari kita mengakui dosa kita dan bertobat. Ada pertanyaan, apakah dosa itu perlu diakui ya? Bukankah Tuhan itu tahu hati kita? Waktu kita melakukan dosa, kemudian kita menyesal gitu kan? Terus kita berjanji tidak melakukan, bukankah itu cukup? Apakah perlu kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan? Mengakui dalam artian, apakah perlu kita mengucapkan atau di dalam doa kita mengakui secara gamblang, Tuhan maafkan aku karena aku sudah berdosa seperti ini. Apakah perlu? Bukankah penyesalan itu cukup gitu? Ada pertanyaan seperti itu. Nah, kita akan baca di 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Hal yang menarik adalah firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Di situ dikatakan sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. Sehingga. Kata sehingga itu menunjukkan efeknya. Kalau kita melakukan A, maka hasilnya adalah B. Kalau kita tidak melakukan A, maka kita tidak akan pernah mendapatkan B. Kata sehingga di sana. Jadi waktu kita ingin bahwa dosa kita diampuni, maka syaratnya yang pertama adalah kita mengaku dosa kita. Jadi penting untuk kita setiap hari kita berdoa kepada Tuhan. Mungkin waktu malam gitu ya, waktu kita mulai merenungkan kembali perjalanan hidup kita sepanjang hari gitu. Kita mulai berdoa, oh iya tadi aku melakukan dosa ini ya, aku tadi marah, aku tadi berbohong, aku tadi apalagi tidak percaya Tuhan gitu ya. Perlu untuk kita mengakui dosa di hadapan Tuhan. Waktu kita berdoa, Tuhan ampuni aku Tuhan, aku sudah melakukan A, aku sudah melakukan B, aku sudah melakukan C, dan aku mohon ampun Tuhan. Jadi perlu untuk kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Dan yang kedua adalah kita bertobat. Setelah kita mengaku dosa kita, ya bertobat konsekuensinya. Berbalik dari dosa kita, kemudian kita berjalan ke arah rencana Tuhan. Bertobat. Kalau kita hanya mengakui dosa kita, terus kita tidak bertobat, kita tidak berbalik dari dosa kita, ya tidak ada hasilnya gitu. Kita akan terus ada di dalam kubangan dosa. Tapi yang Tuhan inginkan adalah kita mengaku dosa kita dan bertobat. Ada sebuah cerita yang menarik gitu ya.
Ada seorang anak kecil itu sukanya lari-lari ya. Dia lari-lari di dalam rumah dan dia tinggal bersama kakeknya. Kakeknya ini penggemar vas atau guci antik gitu. Jadi di dalam rumah kakeknya ini banyak guci antik. Nah, anak kecil ini suka berlari-lari di dalam rumah karena memang masih kecil ya. Kemudian kakeknya selalu berkata kepada anak ini, "Hei, kamu jangan lari-lari di dalam rumah. Nanti kamu lari-lari di dalam rumah, kamu nyenggol vasnya kakek pecah nanti." Anak ini cuma, "Iya kek," gitu. Tapi tetap di lain kesempatan dia tetap berlari-lari di dalam rumah karena dia senang gitu kan. Dia gembira, dia berlari-lari di dalam rumah. Dan setiap kali dia berlari-lari di dalam rumah, selalu kakeknya mengingatkan, "Kamu jangan lari-lari di dalam rumah." Satu peristiwa, waktu dia sedang lari, apa yang dikatakan kakeknya terjadi? Dia menyenggol vas yang antik itu, salah satu vas yang antik itu, piar pecah. Dan dia ketakutan. Apa yang harus aku lakukan? Dia ketakutan kakeknya bakal marah besar nih. Karena vas yang disenggol ini vas yang antik ini, mahal ini. Dia ketakutan, dia berpikir apa yang harus kulakukan. Dan kebetulan waktu itu kakeknya tidak ada di ruang tersebut, kakeknya ada di ruangan yang lain. Dia segera ambil sebuah kantong kresek, dia bereskan pecahan vas itu, dia masukkan ke dalam kantong kresek, kemudian dia berlari keluar. Pelan-pelan dia buka pintu, kemudian waktu kondisi sudah aman, dia lari keluar, dia masukkan pecahan vas antik itu ke dalam tong sampah. Dia berharap bahwa kakeknya tidak tahu peristiwa itu. Karena kalau tahu dia pasti dimarahin. Kemudian dia masuk ke dalam rumah, dia tunggu sore harinya dengan ketakutan. Apakah kakeknya akan marah gitu. Ternyata kakeknya gak marah gitu. Kemudian dia berkata dalam hatinya, "Yes, aku berhasil. Misi berhasil. Kakekku tidak tahu kalau vasnya pecah." Dia bangga dengan dirinya sendiri. Kemudian malam tiba, dia tidur, besok paginya deg-degan lagi. Kakeknya tahu nggak ya? Gitu. Ternyata sepanjang hari kakeknya enggak marah gitu. Dia berkata, "Oh, berarti rencanaku sukses." Berarti kakek itu pikun kakek itu. Dia nggak hafal sama vasnya itu. Berganti hari, dia bangga dengan dirinya bahwa dia bisa menyembunyikan dosanya itu. Sampai satu hari dia merasa hatinya tertuduh gitu. Dia merasa hatinya nggak nyaman gitu. Karena dia melakukan sebuah dosa dan dia tutupi. Tapi dia kalau mau mengaku, dia takut kakeknya marah. Berapa hari dia berpikir keras, apa yang harus aku lakukan? Di satu sisi, apa yang dia lakukan nggak ketahuan gitu. Dan kalaupun tuh disimpan kakeknya nggak bakal tahu. Tapi di sisi lain, hatinya tertekan karena dia merasa bersalah gitu. Dia berpikir beberapa hari dan akhirnya dia mengambil keputusan dia akan mengakui kesalahannya di hadapan kakeknya. Dia datang kepada kakeknya, dia berkata, "Kek," sambil mukanya ketakutan gitu. "Kek, aku minta maaf kek." "Loh, minta maaf kenapa?" "Aku memecahkan vas antik kakek." Kakeknya tersenyum. "Oh iya, kakek tahu kok." Loh, kaget anaknya. "Loh, kakeknya tahu kok nggak marah gitu." "Kek, aku bener-bener minta maaf ya kek ya, jangan menghukum aku ya kek ya." "Iya, kamu tak maafkan." Loh, cucunya ini kaget itu. Kemudian cucunya tanya sama kakeknya, "Loh, bagaimana kakek bisa tahu? Dan kapan kakek mulai memaafkan saya atas kesalahan saya?" Kakeknya berkata, "Aku sudah memaafkan kamu. Waktu aku melihat dari kaca jendela kamarku, kamu sedang membuang pecahan vas bunga itu ke tong sampah." Jadi sebenarnya kakeknya tahu kesalahan cucunya. Tapi kakeknya menunggu waktu supaya cucunya itu mengakui kesalahannya. Apakah kakeknya mengampuni? Mengampuni. Tapi cucunya itu baru mendapatkan pengampunan waktu dia mengakui kesalahannya. Seandainya dalam hidupnya dia tidak pernah mengakui kesalahannya, dia akan tetap hidup di dalam rasa bersalah. Dia tidak akan pernah mengalami yang namanya mendapatkan
pengampunan. Mungkin hari ini ada dosa-dosa yang tersembunyi di dalam hati kita. Di dalam kehidupan kita mungkin ada dosa-dosa yang mungkin orang lain gak tahu gitu ya. Pak Gembala gak tahu kok. Bahkan mungkin pasangan kita gak tahu kok. Mungkin keluarga kita gak tahu kok. Dosa-dosa tersembunyi yang kita lakukan terus-menerus. Dan itu yang membuat kita terpisah dari Tuhan. Kita tidak bisa peka dengan suara Tuhan. Ada orang-orang yang diberikan firman berkali-kali. Dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Tidak ngerti. Kenapa? Ya mungkin hidupnya masih terpisah dengan Tuhan. Dia tidak ngerti suara tuntunan Tuhan. Karena itu kalau pagi hari ini kita merasa bahwa ada dosa yang masih kita simpan di dalam hati kita. Mungkin dosa itu sudah kita lakukan 10 tahun lalu. Dan sampai saat ini kita belum mengakui di hadapan Tuhan. Maka hal pertama yang kita lakukan harus mengakui dosa tersebut. Akui di hadapan Tuhan. Waktu kita berdoa di rumah, katakan Tuhan, aku minta ampun atas dosa yang kulakukan, yaitu sebutkan dosa kita. Akui di hadapan Tuhan. Dan waktu kita mengakui dosa kita mulai bertobat, berbalik dari jalan kita yang salah, maka disitulah rekonsiliasi terjadi. Kita bisa kembali mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan waktu kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, disitulah kita bisa mendengar suara Tuhan. Amin. Jadi yang pertama yang perlu kita lakukan, ayo kita sama-sama mengakui dosa kita, ya. Dosa-dosa tersembunyi, kemudian kita bertobat. Yang kedua, apa yang perlu kita lakukan supaya kita peka dengan tuntunan Tuhan? Kita baca sama-sama di Mazmur 25 ayat 9. Mazmur 25 ayat 9. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Jadi Tuhan tuh bisa membimbing orang-orang yang rendah hati. Rendah hati ini kebalikannya dari sombong. Jadi rendah hati ini tidak sombong, tidak angkuh, tidak congkak gitu. Rendah hati itu artinya orang itu menyadari keterbatasan diri sendiri. Waktu dia tahu bahwa diri saya terbatas, saya punya keterbatasan yang tidak bisa saya lakukan, maka orang ini tidak akan menganggap dirinya lebih hebat dari orang lain. Mungkin saya bisa melakukan sebuah kemampuan A gitu ya. Saya bisa, misal saya jago menyanyi misalnya. Ini kan misal, jadi bukan kenyataan ya. Misal saya jago menyanyi gitu. Kemudian saya merasa, oh saya dibandingkan dengan si A ini, saya jelas lebih hebat gitu kan. Padahal orang yang mengakui rendah hati, dia orang yang rendah hati dan mengakui keterbatasan, dia akan melihat bahwa ya aku memang lebih bisa dari dia. Tapi ada orang yang lebih bisa lagi gitu. Dan saya terbatas dibandingkan orang yang lebih bisa lagi. Itu yang namanya rendah hati. Bapak Ibu perlu tahu bahwa Tuhan itu bisa menuntun kita, Tuhan bisa berbicara kepada kita melalui banyak hal. Tuhan bisa berbicara kepada kita secara audible, kita mendengar suara Tuhan. Waktu kita berdoa tiba-tiba kita mendengar, hai anakku, lakukan ini. Itu bisa sampai hari ini, bahkan ada beberapa orang yang memang mengalami hal seperti itu. Mendengar suara Tuhan secara audible, didengar dengan telinga. Tapi Tuhan juga bisa menuntun kita melalui hal-hal yang lain. Tuhan bisa menuntun kita melalui perenungan firman Tuhan. Waktu kita baca Alkitab, kita dapat rema, nah itu tuntunan Tuhan. Kita bisa mendapat tuntunan Tuhan melalui peristiwa di sekitar kita, peristiwa alam. Misal kita melihat beberapa waktu yang lalu saya sama istri waktu pulang ke rumah dari gereja, kami naik motor, tiba-tiba gitu ya, di dekat kami ada petir, ada halilintar gitu. Ya mungkin sekitar 10 meter lah ya. Jadi kami jalan di jalan sebelah kiri, nah petirnya itu sebelah kanan gitu. Suaranya keras, duduk gitu. Itu peristiwa alam kan. Tapi dari situ saya mulai bersyukur gitu. Waduh Tuhan gitu ya. Waktu saya mengalami peristiwa itu saya enggak berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ups meleset, enggak seperti itu ya. Tapi saya bersyukur gitu. Waduh Tuhan, saya masih diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan gitu kan. Petirnya itu enggak sampai kena saya, padahal dekat gitu. Dan seandainya saya kena petir itu ya mungkin gosong gitu ya. Jadi hitam gitu mungkin. Tapi saya bersyukur itu peristiwa alam ya. Mengingatkan saya
untuk bersyukur kepada Tuhan gitu. Tuhan juga bisa berbicara melalui pemimpin rohani. Nah, ini yang perlu kita tekankan. Ada kalanya pemimpin rohani itu mengatakan sesuatu yang nampaknya berbeda dengan pikiran kita. Tapi di situ Tuhan sedang mengajar kita untuk kita bisa taat dengan firman Tuhan. Ada waktunya Tuhan berbicara melalui orang di sekitar kita. Ada waktunya Tuhan berbicara melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi sehari-hari di sekitar kita. Nah, ada banyak hal yang Tuhan bisa kerjakan untuk menuntun hidup kita. Dan orang yang rendah hati, dia akan belajar mendengarkan orang lain. Orang yang sombong tidak akan mendengarkan orang lain. Entah tadi ya ada pemimpin rohani ngomong, entah ada orang-orang sekitar kita ngomong, entah peristiwa alam ngomong gitu ya. Orang yang sombong tidak akan memperhatikan itu gitu. Ada longsor di sebelah tetangganya gitu ya, menganggap wah ini keberuntunganku, aku nggak kena longsor. Tapi orang yang rendah hati akan berkata bahwa ya ini pertolongan Tuhan, ini perlindungan Tuhan. Ada indikator sederhana, ada cara sederhana untuk kita mengetahui apakah kita jadi orang yang rendah hati atau enggak. Gini, ada 4 hal yang firman Tuhan katakan tentang kerendahan hati. Dan ini ada di Alkitab ya. Bapak Ibu waktu mendengarkan 4 hal ini, Bapak Ibu coba cek di dalam hati kita. Apakah ada dari poin-poinnya yang belum bisa kita kerjakan? Kalau ada hal yang belum bisa kita kerjakan, ayo kita sama-sama belajar mengubah. Yang pertama, apakah saya sudah rendah hati? Kerendahan hati dibuktikan waktu kita berani mengakui kesalahan. Di 1 Yohanes 1 ayat 9. Nanti bisa dibaca di rumah ya, 1 Yohanes 1 ayat 9. Orang yang rendah hati itu berani mengakui kesalahan. Nah, coba cek, apakah saya berani mengakui kesalahan atau tidak? Kalau saya berani mengakui kesalahan, berarti saya sudah bisa melakukan 1/4 dari kerendahan hati. Ya, yang pertama, berani mengakui kesalahan. Yang kedua, orang yang rendah hati adalah orang yang mau diajar dan mau belajar. Mau diajar dan mau belajar. Jadi orang yang rendah hati itu bukan orang yang sok hebat, saya bisa, saya mampu gitu ya. Saya tekankan kepada adik-adik yang ada di pengkaderan, khususnya yang belajar drum gitu ya. Saya tekankan kepada adik-adik, saya ngomong ke mereka gini, seberapa hebat pun kamu main drum, kamu harus rendah hati. Belajar dari orang lain. Bahkan kalaupun kamu dikasih jam terbang yang tinggi gitu ya, kamu pelayanan tiap minggu di ibadah raya, kamu harus mau belajar dari orang yang baru belajar drum. Dan saya sampaikan kepada mereka waktu itu, ada 2 orang yang belajar drum gitu ya, dari remaja. Saya katakan kepada yang pertama, dari permainan drummu yang baru belajar, saya belajar tentang hal ini, saya sampaikan kepada dia. Kemudian kepada orang kedua, dari kamu saya belajar tentang hal ini. Gitu. Walaupun mereka baru belajar drum. Tapi saya sampaikan kepada mereka mulai awal, rendah hati, rendah hati, rendah hati. Karena kunci dari keberhasilan salah satunya adalah kerendahan hati, salah satunya. Waktu kita mulai sombong, di situ kita mulai jatuh. Seberapa hebat pun pelayanan kita, waktu kita mulai sombong, disitulah awal kehancuran. Firman Tuhan juga mengatakan seperti itu. Kesombongan itu awal kehancuran. Dan waktu kita sombong, percayalah bahwa kita tidak akan pernah mendengar suara Tuhan. Saya beberapa kali mendapatkan tuntunan Tuhan gitu ya, secara nggak langsung melalui perkataan orang-orang di sekitar saya. Yang paling sering ini dari pasangan ya, dari istri saya itu. Pernah satu kali dia menegur saya dengan cara yang sangat tidak mengenakkan gitu. Kemudian saya sempat emosi, tapi saya nggak ngomel-ngomel itu enggak. Tapi saya mengerjakan pekerjaan itu dengan hati yang mendongkol gitu. Kok nggak ngerti orang capek dalam hati ini, saya nggak ngomong. Kok nggak ngerti orang capek sih? Kok disuruh-suruh terus gitu. Kemudian dia mengeluarkan sebuah kalimat yang menurut saya itu sangat menemplak saya itu. Dia mengingatkan kembali tentang doa kami di akhir pergantian tahun kemarin. Katanya Koko mau berdoa untuk ini. Kok males-malesan gitu kan. Dan itu menemplak saya itu.
Dan waktu itu saya sempat emosi gitu ya. Saya mengerjakan permintaannya dia dengan mendongkol itu. Tapi setelah selesai pekerjaan itu saya mulai tenang, saya mulai merenungkan. Oh iya ya, Tuhan tuh negur tuh kadang tuh lewat orang-orang di sekitar kita. Apa jadinya waktu itu, kalau saat itu saya tidak mendengarkan dia, saya mengabaikan. Terus istri tahu apa gitu kan. Ya mungkin saya tidak akan pernah mengalami yang namanya next level gitu. Tapi waktu saya mulai merendahkan hati, berpikir bahwa oh iya itu mungkin suara Tuhan ya. Saya mulai bisa melihat bahwa ada satu nilai yang saya pelajari bahwa waktu kita mendoakan sesuatu, ada bagian kita untuk bekerja. Berdoa dan bekerja. Kita nggak bisa hanya berdoa tok gitu ya, mengharapkan mujizat terjadi tapi tanpa kita melakukan apa-apa. Kita malas-malasan di rumah, nggak bisa. Ya waktu kita merindukan bahwa mujizat terjadi dalam kehidupan kita, artinya kita sedang siap berjalan dengan Tuhan. Waktu Tuhan ingin kita berjalan, ya kita berjalan. Nah, itu perlu kerendahan hati. Jadi poin yang kedua yang saya mau sampaikan adalah, ayo kita belajar rendah hati. Rendah hati itu kunci untuk kita bisa mendapat tuntunan Tuhan. Waktu kita baca Alkitab, apa yang kita kerjakan? Apakah kita baca Alkitab sambil lalu gitu kan? Kalau bahasanya Om Jito, seret gitu kan, baca Alkitab, seret, skip gitu kan, baca cepat, oh ini pernah saya baca itu. Atau dengan kerendahan hati kita mengatakan bahwa saya orang yang terbatas Tuhan, saya perlu diajar, saya perlu tuntunan Roh Kudus, saya mau belajar dari Alkitab. Nah, itu orang yang rendah hati. Mari kita mulai perbaiki ya hidup kita. Apakah dari 4 poin itu tadi yang masih 2 ya. Yang ketiga adalah orang yang rendah hati itu tidak memandang rendah orang lain. Jadi jangan pernah memandang orang lain. Orang yang sederhana sekalipun Tuhan bisa pakai, luar biasa. Jangan pernah memandang orang lain. Justru kalau kita berhasil saat ini, percayalah itu karena kemurahan Tuhan. Jadi jangan pernah memandang rendah orang lain. Yang keempat adalah memperhatikan kepentingan orang lain. Orang yang sombong itu fokusnya adalah dirinya sendiri. Perhatian semua untuk aku. Berkat semua untuk aku. Itu orang yang sombong. Tapi orang yang rendah hati, dia akan memperhatikan orang lain. Dia akan membagi hidupnya bersama dengan orang lain. Jadi ada 4 indikator rendah hati. Bapak Ibu bisa cek di dalam hati Bapak Ibu sendiri masing-masing. Apakah saya sudah rendah hati? Yang pertama indikatornya adalah berani mengakui kesalahan. Yang kedua mau diajar dan belajar dari orang lain. Yang ketiga tidak memandang rendah orang lain. Yang keempat adalah memperhatikan kepentingan orang lain. Nah, Bapak Ibu bisa cek apakah saya sudah menjadi orang yang rendah hati. Atau mungkin saya masih perlu banyak belajar untuk jadi orang yang rendah hati. Yang keempat, bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang peka dengan tuntunan Tuhan. Kita akan buka sama-sama di Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Jadi yang pertama, bagaimana supaya kita bisa peka mengakui dosa kita dan bertobat. Yang kedua rendah hati. Dan yang ketiga di Roma 12 ayat 2, di situ dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi kita perlu lakukan adalah memperbarui akal budi kita. Kenapa akal budi kita perlu diperbarui? Karena pada dasarnya manusia ingin segala sesuatu yang menyenangkan hatinya. Sifat dasar manusia kan seperti itu, pengen sesuatu yang menyenangkan dia. Padahal Tuhan ingin bahwa hidup kita itu jadi berkat buat orang lain. Bukan hanya selfish, tapi kita juga bisa berbagi buat orang lain. Nah ada perbedaan gitu. Dan itulah yang menyebabkan kenapa sering kali kita tidak bisa peka dengan suara Tuhan, dengan tuntunan Tuhan. Karena mungkin kita masih memakai pikiran lama kita. Sementara Tuhan ingin sesuatu gitu ya, Tuhan ingin kita mengerjakan sesuatu, kita tidak bisa melangkah. Karena kita masih dibatasi dengan pikiran duniawi kita. Karena itu perlu yang namanya, kalau firman Tuhan itu mengajarkan, kita tuh mengenakan pikiran Kristus. Artinya kita belajar, apa sih yang Tuhan inginkan, apa sih yang Tuhan rasakan waktu saya ada di dalam sebuah posisi itu.
Waktu saya melihat orang yang kekurangan, apa sih yang Tuhan pikirkan waktu Tuhan melihat orang yang kekurangan? Apa sih yang Tuhan rasakan waktu Tuhan melihat orang yang kekurangan? Alkitab mencatat seringkali Tuhan mengatakan bahwa timbul belas kasihan. Nah, apakah belas kasihan itu sudah jadi bagian kita? Itu yang dikatakan dengan memperbarui akal budi kita. Di Kolose 3 ayat 1-2 dikatakan bahwa bila kita sudah dibangkitkan dengan Kristus, maka kita harus memikirkan perkara yang di atas. Kita percaya kita sudah dibangkitkan dengan Kristus. Maka konsekuensinya kita harus memikirkan perkara yang di atas. Di mana Tuhan ada. Mengenakan pikiran Kristus di dalam hidup kita. Saya mau memberikan kesaksian atau ilustrasi gitu ya. Hal yang sederhana bagaimana sih memperbarui akal budi kita. Mengenakan pikiran Kristus itu seperti apa sih? 2 minggu lalu saya sempat mengalami sebuah sakit yang aneh gitu ya Bapak Ibu. Sebelumnya sekitar tahun lalu saya pernah berbincang dengan Dokter Krishna gitu ya. Saya berbincang dengan Dokter Krishna waktu di telepon gitu ya. Dia mengatakan saya semester ini dia mengambil spesialis jiwa gitu ya, dokter spesialis jiwa. Dia mengatakan saya semester ini akan bertugas di sebuah klinik di mana klinik itu memberikan pendampingan kepada keluarga dari pasien COVID. Jadi tugasnya memberikan pendampingan kepada keluarga dari pasien COVID. Nanti di atasnya, di semester atasnya ada tim khusus yang memberikan pendampingan kepada pasien COVID. Nah yang semester bawah ini kepada keluarganya. Waktu itu saya berpikir bahwa kenapa sih keluarga pasien COVID itu perlu didampingi gitu. Kok sepertinya berlebihan ya gitu. Saat itu saya berpikir seperti itu. Sampai 2 minggu yang lalu saya mengalami sakit yang aneh gitu. Jadi di tempat kerja saya itu masih ada sistem on off gitu. Hari Senin saya bekerja sehat, bugar gitu kan. Kemudian hari Selasa saya tidak bekerja, saya sakit seharian. Panas, demam gitu kan. Aduh kenapa ini panas tinggi gitu. Kemudian hari Rabu saya bekerja, sehat lagi. Hari Kamis saya libur, sakit lagi, demam lagi. Gitu. Aduh bahaya ini. Kemudian hari Jumatnya saya bekerja, sehat lagi. Gitu. Jumat siang saya WA ke Pak Gembala gitu ya, saya konsultasi gitu ke koordinator musik juga. Kemudian saya WA Pak Gembala, Pak kondisi saya seperti ini. Saya hari Selasa sakit demam tinggi, Rabunya sehat, Kamisnya demam tinggi lagi. Kemudian Pak Gembala menyarankan untuk saya melakukan rapid antigen. Kemudian saya cari itu ya, alat tesnya itu dapat gitu. Akhirnya sore alatnya sudah ada di rumah saya, tapi karena tesnya harus dilakukan pagi hari, jadi saya menunggu sampai besoknya. Dan mulai dari Jumat sore sampai Sabtu pagi, itu hari yang biasa, tapi buat saya itu hari yang panjang sekali. Mulai Jumat malam sampai Jumat sore sampai Sabtu pagi itu hari yang sangat panjang sekali itu. Saya mulai menyiapkan diri saya dan keluarga saya. Seandainya saya positif, apa yang harus kami lakukan? Saya mulai menata segala sesuatu. Bahkan istri saya mengatakan, kalau besok hasil tesnya positif, langsung WA saya, pulang dari kerja saya akan langsung belanja di pasar untuk kebutuhan 2 minggu. Itu strategi ya. Ya luar biasa, ibu-ibu luar biasa itu. Padahal saya mikirnya simpel gitu. Kalau saya positif ya nanti belanjanya nitip tetangga lah gitu kan. Minta tolong dibelikan, nanti kita ganti uangnya gitu kan. Simpel kan. Tapi kalau ibu-ibu kan lebih strategis gitu kan. Belanja untuk 2 minggu itu. Dan malam itu saya benar-benar menyiapkan keluarga saya bagaimana seandainya saya positif. Hati saya tenang gitu ya, saya nggak panik gitu. Tapi pikirannya jalan terus, apa yang harus dilakukan gitu. Dan saya ngomong sama mama mertua saya, Ma nanti kalau saya positif, Mama nggak boleh keluar ya, harus di dalam rumah, anak-anak juga gitu kan. Semua saya persiapkan dengan baik gitu. Kemudian paginya saya tes dan puji Tuhan hasilnya negatif. Tapi dari situ saya belajar bagaimana saya mengganti pikiran saya
supaya saya bisa mengerti bagaimana kondisi keluarga pasien COVID. Di kondisi itu saya mulai mengerti, oh iya ya ternyata jadi pasien COVID dan keluarganya itu nggak gampang. Memang perlu pendampingan. Ada banyak hal yang kita ketakutan gitu ya. Nanti kalau positif apa yang harus dilakukan? Bagaimana caranya? Bagaimana saya bisa izin di tempat kerja? Bagaimana nanti dengan pelayan di gereja? Bagaimana dengan ini? Bagaimana dengan ini? Banyak hal yang harus dipikirkan. Dan saya mulai menyadari itu. Saya mulai mengerti waktu saya mengganti pikiran saya dari orang sehat menjadi psikologis orang yang kena penyakit COVID. Baru saya mengerti psikologis mereka. Baru saya mengerti, oh ternyata perlu pendampingan. Dan hal yang sama terjadi buat kita. Kita tidak pernah bisa mengerti tuntunan Tuhan waktu kita tidak belajar untuk mengenakan pikiran Kristus di dalam hidup kita. Waktu kita tetap berkutat dengan pikiran duniawi kita, selfish, semua untuk kita, maka kita tidak akan pernah bisa mengalami yang namanya tuntunan Tuhan. Waktu kita merubah pikiran kita, akal budi kita diperbarui, disitulah kita bisa menerima tuntunan Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita bisa memperbarui akal budi kita? Caranya sederhana. Baca firman Tuhan. Cara yang sangat klasik, baca firman Tuhan, baca firman Tuhan, baca firman Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan. Masuk di dalam kamar doamu, menyembah Tuhan. Makanya Tuhan tuh gak pilih kasih ya. Ada orang ngomong pilih kasih gitu. Ada orang-orang tertentu yang sepertinya mendengar suara Tuhan tuh gampang gitu kan. Tapi saya selama hidup kok gak pernah mendengar suara Tuhan. Tuhan tuh gak pilih kasih gitu. Waktu seseorang tuh mau mengenakan pikiran Kristus, mau belajar bagaimana seharusnya aku bersikap seperti Tuhan bersikap, maka disitulah tuntunan Tuhan dinyatakan. Tapi kalau kita tetap berkutat dengan diri kita sendiri, ya kita tidak bisa mengalami yang namanya tuntunan Tuhan. Jadi pagi hari ini, mari kita sama-sama belajar untuk melihat segala sesuatu dalam kehidupan kita dari sudut pandang Tuhan. Segala sesuatu yang mungkin nampaknya negatif, mungkin nampaknya kurang baik, Tuhan tuh bisa gantikan menjadi sesuatu yang baik. Ada rencana Tuhan yang luar biasa. Tapi yang perlu kita lakukan adalah kenakan pikiran Kristus. Belajar bagaimana Tuhan bertindak di dalam sebuah kondisi. Melalui firman Tuhan, melalui penyembahan, melalui doa. Saya undang singer WL bisa maju ke depan. Saya mau tutup dengan sebuah kalimat. Bahwa betapa berbahayanya hidup kita. Waktu kita hidup di luar tuntunan Tuhan. Saya mau tekankan sekali lagi bahwa ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Apakah dengan vaksin yang diberikan ini Indonesia langsung terbebas dari COVID? Apakah dengan vaksin yang diberikan otomatis bulan depan ekonomi akan pulih kembali? Kita nggak ngerti. Tapi satu hal yang mau saya katakan adalah kita bisa melalui hal-hal yang sulit sekalipun, hal-hal yang mustahil sekalipun, waktu kita berjalan di dalam tuntunan ilahi. Karena itu mulai sekarang belajar untuk peka dengan tuntunan Allah. Tuntunan Allah itu bukan hanya diberikan buat Bapak Pendeta. Tuntunan Allah itu bukan hanya diberikan kepada pelayan Tuhan, worship leader, singer, pemusik, bukan. Tuhan ingin bahwa setiap kita mengalami namanya tuntunan Tuhan. Karena Tuhan itu Bapak. Tuhan itu Bapak yang ingin dekat dengan setiap kita. Tidak ada perlakuan khusus. Oh kalau WL lebih dekat dengan Bapak, enggak. Setiap kita, walaupun mungkin kita merasa saya hanya jemaat biasa, saya tidak melayani. Tapi waktu kita punya kerinduan untuk dekat dengan Tuhan, maka disitulah tuntunan Tuhan akan dinyatakan. Mari kita sama-sama belajar untuk berjalan di dalam tuntunan ilahi. Setiap hari, setiap waktu, biarlah hidup kita dituntun oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Ini waktumu Roh Kudus
penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan. Ini waktu-Mu Tuhan. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Saya rindu berdoa buat kita semua pagi hari ini. Mari setiap kita yang rindu untuk mendapatkan tuntunan ilahi sepanjang tahun ini, kau bisa menyatakan di hadapan Tuhan. Dan saya akan berdoa buat kita semua. Tuhan, Kau tahu Tuhan setiap hati kami pagi hari ini, betapa kami membutuhkan tuntunan ilahi di dalam kehidupan kami. Ada banyak hal yang tidak bisa kami mengerti. Ada banyak hal yang tidak kami ketahui ke depan Tuhan. Karena itu dengan kerendahan hati pagi hari ini, kami berkata bahwa kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami memerlukan Engkau untuk berjalan bersama dengan kami, menuntun langkah kami Tuhan. Mari Tuhan pagi hari ini Engkau berjalan bersama dengan kami. Tidak ada yang terkecuali Tuhan. Setiap jemaat-Mu Tuhan, kami rindu tidak terlewat. Kami rindu berjalan di dalam tuntunan-Mu. Ajar kami peka dengan suara-Mu. Ajar kami peka dengan tuntunan-Mu. Karena kami rindu kami berjalan bersama dengan Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Sekali lagi katakan, ini waktu-Mu Kudus, untuk memenangkan setiap kebenaran firman yang sudah kami dengar Tuhan. Dan tuntunan-Mu terjadi dalam hidup kami. Yang haus akan-Ku, ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Tuntunan ilahi. Ku lakukan perkara yang mustahil. Amin. Setiap hari, bergerak dengan tuntunan Mari setiap kita yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita. Biarlah tuntunan ilahi terjadi dalam hidup kita. Dan kita lakukan perkara yang besar dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau yang memeteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami mengerjakan setiap bagian kami. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bersyukur Tuhan berkati setiap kita. Amin. Kita berjalan bersama dengan Tuhan dan semakin kuat di dalam Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang menabur untuk pekerjaan Tuhan, nanti bisa dilakukan waktu kita akan pulang. Bisa menabur di kotak belakang yang warna krem. Bagi Bapak Ibu yang akan, warna coklat. Bagi Bapak Ibu yang akan menabur untuk persembahan persepuluhan, bisa juga ditabur di kotak belakang. Bagi Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan ini dan rindu untuk menabur untuk pekerjaan Tuhan, bisa menabur melalui nomor rekening yang ada di layar
Bapak Ibu sekalian. Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita akan berdoa syafaat untuk bangsa negara kita, untuk gereja kita. Dan percaya segala perkara dapat kita lakukan di dalam Yesus. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan. Mari sekali lagi katakan segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, kami tetap percaya tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini di mana waktu kami untuk berjumpa dengan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk waktu-waktu kami yang boleh kami lalui bersama dengan-Mu Tuhan. Kami boleh melihat kebaikan Tuhan setiap hari. Kalau kami ada sampai saat ini Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Karena kebaikan yang Tuhan berikan untuk kami nikmati setiap hari Tuhan. Kami tidak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan. Terus tuntun kami Tuhan dalam jalan-jalan-Mu. Sehingga kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri sampai pada akhirnya Tuhan. Kami boleh setia sampai akhir Tuhan. Saat ini kami sehati berdoa bagi bangsa kami Tuhan. Berikan kesejahteraan bagi bangsa dan kota kami Tuhan. Buat setiap ramalan-ramalan Tuhan. Buat setiap kutuk yang terucap bagi bangsa ini Tuhan. Kami patahkan saat ini di dalam nama Yesus. Ada damai sejahtera bagi bangsa kami. Ada damai sejahtera bagi kota kami Tuhan. Ada kemerdekaan atas bangsa dan kota kami. Ada lawatan Tuhan yang terjadi Tuhan atas bangsa dan kota kami. Ada hujan pertobatan terjadi Tuhan di bangsa dan kota kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, bangsa dan kota kami dilawat Tuhan. Buat setiap bencana alam, kuatkan mereka Tuhan yang mengalami bencana. Kami percaya Tuhan Yesus, tangan Tuhanlah yang akan terulur menolong setiap mereka. Bahkan mereka yang tidak mengenal Tuhan, boleh melihat Tuhan di saat kejadian-kejadian ini terjadi Tuhan. Boleh melihat bahwa Engkau Allah yang maha kuasa. Hanya Engkau Tuhan yang menjadi satu-satunya Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi gereja kami GPI Kairos Tuhan. Terus bawa kami Tuhan untuk naik dan bukan turun. Kami boleh melihat tuntunan Tuhan untuk gereja kami di tahun ini Tuhan. Kami boleh mengalami kemerdekaan di tahun ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami Tuhan. Biar Tuhan yang menuntun beliau, Tuhan yang menguatkan beliau di masa-masa sukar. Kan kami percaya Tuhan Yesus, visi dan misimu akan semakin dipertajam di tahun ini Tuhan. Untuk membawa kami Tuhan semua menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk GPI Kairos Kepanjen. Biar Tuhan juga menguatkan Bapak Pangeran sebagai gembala di sana. Tuhan yang menuntun senantiasa Tuhan dengan tuntunan kuat Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang hadir pada siang hari ini, baik yang online maupun onsite Tuhan. Kami percaya mereka mengalami lawatan Tuhan, mereka dikuatkan Tuhan. Bahkan di saat kami berseru kepada Tuhan, Engkau Allah yang melepaskan kami Tuhan dari segala kesesakan kami Tuhan. Kami percayakan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan di dalam-Mu kami aman, di dalam-Mu Tuhan kami memperoleh jalan keluar. Hanya hadirat Tuhan yang memulihkan keadaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat siang hari ini. Kami siapkan hati kami untuk terima yang terbaik. Mari Bapak Ibu semuanya angkat tangan bersama-sama pada pagi hari ini.
Arahkan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Pulanglah dan terimalah berkat rahmat Tuhan yang sempurna pagi hari ini bagi bagianmu. Diberkatilah keluargamu, berkat ia atas suami, atas istri, anak-anakmu, atas orang tuamu, kedua mertuamu. Diberi juga orang-orang yang tinggal dalam rumahmu. Dan biarlah hari ini berkat yang sama akan menjadi bagian, pekerjaan diberkati Tuhan, kesehatan diberkati Tuhan semuanya, keluar masuk diberkati Tuhan. Dan apapun yang dijumpai tanganmu dibuatnya berhasil dan beruntung. Dan sekarang terimalah kasih sayang dan damai Tuhan kita Yesus Kristus yang melalui akan berada dalam hati pikiranmu. Sehingga di masa-masa pandemi seperti ini, engkau dikuatkan, engkau diteguhkan, engkau punya pengharapan yang luar biasa, engkau punya iman yang kuat, sehingga kami percaya ada harapan di orang-orang percaya. Dan biarlah penghiburan Tuhan menyertai saudara semuanya mulai pagi hari ini sampai merata Tuhan dan yang kedua. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan berkati Bapak Ibu.